Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi hari ini, kita semakin diperkaya untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, mari kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang bentangkan syukur kami kepadamu karena kasih-Mu tak berkesudahan atas kami. Dari waktu ke waktu, Engkau selalu ada menopang kami, dan topangan Tuhan memberikan kami kekuatan juga semangat untuk dapat melakukan yang baik, dan dengannya nama-Mu diagungkan, dipermuliakan, dan kami pun terberkati. Mari ya Allah di sorga, Engkau memberkati kesediaan kami untuk menerima firman-Mu, agar firman di pagi ini semakin menjadikan kami kuat di dalam iman, untuk terus dan selalu menyembah Engkau di setiap kisah hidup kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Filipi 3 ayat 12 hingga 14. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, tataplah masa kini. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita di masa kini, maka yang ada di situ adalah bagaimana kita melihat kehidupan di masa kini, lalu kemudian apa yang kita lihat dan kita perankan tentunya yang menjadi lakon hidup kita adalah untuk kita bawa kehidupan masa kini menuju ke kehidupan yang akan datang. Ya, artinya untuk bisa tiba di kehidupan yang akan datang, kita harus bisa melewati kehidupan masa kini. Nah, sehingga mari kita sadari bahwa kita tidak perlu tutup mata untuk realitas hidup masa kini kita, karena itu menjadi spirit bagi kita untuk bisa melangkah menuju ke kehidupan yang akan datang. Nah, saya pikir ini baik Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan. Makanya tema renungan kita mau mengarahkan saya dan Bapak Ibu untuk menatap masa kini. Artinya mari kita meleburkan diri dengan kehidupan kita sekarang, kita jadikan sarana pembelajaran
untuk supaya ketika kita meninggalkan kehidupan masa kini kita dan berada di masa yang akan datang, tentu kehidupan di masa kini ya tidak lebih baik dari kehidupan di masa yang akan datang. Artinya harapannya adalah kehidupan yang akan datang lebih baik dari kehidupan masa kini, karena kita sudah mengenali kehidupan masa kini, di bagian mana kita kurang, di bagian mana kita harus isi supaya kita menjadi penuh, agar ketika kita ada di kehidupan yang akan datang, kita menjadi sosok yang lebih stabil, melangkah lebih optimis, hidup dengan iman semakin teguh. Nah, saya pikir ini harapan-harapan yang baik, Bapak Ibu Saudaraku, yang harus dimiliki oleh semua manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang coba diangkat oleh Paulus dalam bacaan kita, belajar dari pengalaman hidupnya, di mana Paulus ya sadar betul sebelum dia ada di masa kini, dia punya masa lalu. Ya, artinya masa lalu Paulus adalah masa di mana dia mengalami kegersangan dalam pengertian dia mengalami situasi hidup yang jauh dari Tuhan, ya, sehingga dia belajar dari masa lalu yang demikian suram secara iman. Dia mengasah imannya untuk bisa ada di masa kini menjadi lebih baik daripada masa lalunya, dengan harapan di masa kini dia kembali membekali dirinya untuk menuju ke masa yang akan datang menjadi lebih baik. Nah, di sini saudaraku, Paulus mencoba mengarahkan kita untuk berada di situasi itu. Artinya apa yang dialami Paulus itu sama dengan apa yang kita alami. Kita juga punya masa lalu. Hendaknya masa lalu kita, ketika kita ada di masa kini, kita lebih baik dari masa lalu. Dan harapannya lewat proses hidup masa kini, ketika kita beranjak menuju masa yang akan datang, di sana kita lebih baik. Dan pada akhirnya perubahan-perubahan yang signifikan ini, perubahan-perubahan semakin mengarah ke hal yang lebih baik, itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, penekanan yang disampaikan Paulus untuk mendapatkan kebaikan di masa akan datang atau hidup yang kekal, itu adalah Yesus Kristus. Coba kita lihat kembali saudaraku bacaan kita. Mulai dari ayat 12 dikatakan begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Artinya saudaraku, ketika Paulus ada di masa kini dalam keadaan yang baik, ya, bukan karena dia sempurna, sehingga kehidupan di masa kini yang terus berproses, dia ada dalam proses, ya, untuk membekali diri menjadi lebih baik, ya. Itu karena Paulus memacu diri. Kata mengejarnya dia pakai di sini. Dia terus memacu diri, membekali diri supaya dia memperoleh kesempurnaan itu. Dan pada akhirnya di masa akan datang ketika dia berjumpa dengan Allah, dia ditemui dalam keadaan yang sempurna dalam iman. Makanya dalam Filipi 1:21 dia bilang, hidupku adalah Kristus, supaya matiku adalah kemenangan atau keberuntungan. Ya. Nah, ini kemudian kita lihat lagi saudaraku kalimat selanjutnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, jadi jelas saudaraku, di sini Paulus tidak merasa bahwa peran sepenuhnya mengalami perubahan dari yang buruk di masa lalu dan menjadi baik di masa kini. Itu adalah tindakan dia sendiri, tapi di dalamnya juga ada peran Allah yang menangkap dia. Artinya begini, kita diajak untuk selalu mau membuka diri untuk Allah datang kepada kita. Ya, kadang-kala
kalau energi full dari diri kita sendiri, kadang-kala sulit bagi kita untuk mencari Tuhan. Sehingga paling tidak saudaraku, ketika kita membuka diri, ya, kita siap diisi oleh Allah, di situ Roh Kudus mau masuk dan menjamah kita, dan akhirnya lewat sentuhan Roh Kudus kita kembali memiliki spirit, semangat untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Paulus. Sembari kita sembari kita memacu diri kita, menyemangati diri kita untuk bisa membangun hubungan yang dinamis dengan Allah, ya, kita juga buka ruang dari Allah sendiri untuk mau juga bekerja dengan diri kita. Artinya kita bisa katakan bahwa antara semangat kita dengan semangat Allah itu kita pertemukan dalam sebuah kolaborasi, sehingga di situ semakin memperkuat. Ya, memperkuat. Karena memang saudaraku, kita butuh Allah dalam hidup ini, ya. Kita harus meminta hikmat dari Allah. Jadi harus ada kesediaan dari diri kita untuk mau menyertakan Allah di dalam hidup kita, supaya Allah juga secara proaktif mau mendampingi kita, menopang kita, menyertai kita dan memberkati kita, ya. Jadi ini yang mau dikatakan oleh Paulus kepada saudara dan saya. Ayat 14 dia katakan, dan berlari-lari kepada tujuan yang memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi saudaraku, untuk mencapai tujuan di masa depan dengan belajar apa yang terjadi di kehidupan masa kini setelah meninggalkan kehidupan masa lalu, itu sekali lagi kita harus bangun hanya di dalam Yesus Kristus, tidak kepada yang lain, ya. Jadi tidak sedikit orang saudaraku melepaskan diri dari Kristus, membiarkan Kristus tidak masuk ke dalam hidupnya, karena dia merasa bahwa dia bisa fight, dia bisa eksis, dia bisa menunjukkan kualitas dirinya di masa yang akan datang hanya karena dia mengandalkan pengetahuannya, ya, kekuatan intelektualnya, atau mungkin dia mengandalkan status sosialnya karena dia terhormat atau terpandang, ya. Tidak sedikit saudaraku orang melakukan hal demikian, sehingga dengan mudahnya dia mengabaikan Kristus, atau dia tidak membuka diri untuk Kristus masuk ke dalam kehidupannya, ya. Di sini juga saya bisa katakan saudaraku, tidak selamanya Kristus itu secara proaktif mau datang menyapa kita. Kalau kita sendiri menutup diri, ya kemungkinan besar dia juga tidak mau. Makanya ada firman yang berkata, temuilah Tuhan sepanjang ia masih mau ditemui. Artinya ada masa di mana Tuhan tidak mau ditemui. Jadi jangan pernah ogah dengan Tuhan. Terus buka diri, bangun keakraban dengan Tuhan, bangun hubungan yang dinamis dengan Tuhan, ya. Yang pasti saudaraku, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Itu janji Tuhan, ya. Jadi kalau hari ini ada semangat baru dari kita untuk membuka diri kepada Tuhan, jangan kita pernah tutup niat itu. Jangan kita pernah kembali menghapus niat itu. Buka terus diri. Saya sangat yakin dan percaya lewat kerelaan kita untuk menerima kehadiran Allah dalam hidup kita, itu menjadi kekuatan baik untuk kita, supaya kita bisa melangkah ke depan dengan iman di dalam Kristus, dan pada akhirnya kita akan mengalami keberuntungan atau kemenangan seperti yang diimani oleh Paulus, ya, di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 itu tadi, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, kita semua yang ada di kehidupan masa kini nikmati, ya. Tema kita bilang tatap masa kini, nikmati masa kini, ya, meleburkan diri dengan masa kini. Tetapi lihatlah kehadiran kita di masa kini, mana hal yang bisa kita jadikan bekal untuk ke masa depan, karena tidak semua yang ada di masa kini itu baik, ya. Karena kita tahu konteks kehidupan yang majemuk di dunia ini yang dijalani oleh manusia, di sana ada baik dan tidak baik, ya, dan seterusnya. Maka mari dengan iman kita melihat masa kini,
supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, supaya ketika kita melangkah meninggalkan masa kini dan nantinya masa kini kita menjadi masa lalu kita, karena kita sudah ada di masa yang akan datang, ya, itu kondisi kita sudah sangat lebih baik, dan akhirnya lewat kebaikan-kebaikan itu kita terus melangkah sampai kepada kesempurnaan hidup, ya, di dalam Yesus Kristus tentunya, ya, karena hanya Kristus Yesus yang bisa membawa kita kepada kekekalan, kepada keabadian, ya. Jadi mari Bapak Ibu, jangan kita tutup mata dengan kenyataan yang ada, karena kita harus fight di dalamnya. Tapi lihatlah itu dengan iman, supaya kita tahu mana yang tidak baik dan mana yang baik. Lalu kemudian kita bawa yang baik untuk menuju ke masa yang akan datang, dan kita tinggalkan yang tidak baik di masa kini. Dan akhirnya seperti Paulus katakan, aku tidak mengingat masa laluku, karena Paulus berpikir bahwa masa lalunya adalah sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Maka dia bangun masa kininya untuk masa yang akan datang menurut kehendak Allah. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita juga refleksikan dalam kehidupan kita, karena itulah yang Tuhan inginkan. Jadi mari kita melangkah dengan semangat yang ada, belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini. Masa kini kita adalah masa pembelajaran untuk pematangan iman kita, supaya ketika kita meninggalkan masa kini dan nantinya menjadi masa lalu, ketika kita sudah di masa yang akan datang, betul-betul di situ kita menjadi sosok yang berkenan di hadapan Allah. Dan akhirnya kita melangkah lagi selanjutnya, kita masuk di masa akhir hidup kita dalam situasi di mana kita menjadi sosok yang sempurna di dalam iman, dan kita pun layak untuk menerima firman-Nya. Semangat terus saudaraku, jangan pernah takut. Undang terus Tuhan, buka hati terus untuk Tuhan. Sembari kita menyemangati diri kita untuk mencari Tuhan, biarkan Tuhan juga proaktif mengisi kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga energi positif dari kita dan kasih datang dari Tuhan itu jadi klop, dan kita menjadi lebih penuh. Dan itulah kekuatan kita untuk melawan penggodaan, untuk bisa mengatasi pergumulan, dan bisa melawan si jahat dengan kuasa-kuasa kegelapannya. Semangat dan semangat. Percaya Tuhan kita yang Immanuel, yaitu Yesus Kristus, selalu ada untuk kita dari awal sampai akhir. Maka jangan kita tinggalkan Dia hanya untuk kepentingan duniawi, ya. Yakin bersama Tuhan kita menang, karena Tuhanlah keselamatan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, karena Engkau sudah memberikan pencerahan kepada kami bagaimana dalam hidup ini selain kami proaktif, kami juga meminta Tuhan juga proaktif untuk ikut masuk di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama. Niat mulia kami untuk ada di pihak Tuhan selalu terkabulkan, dan kerinduan Allah untuk bisa menyapa kami, memberkati, menopang kami juga terkabulkan, sehingga kekuatan Allah yang ada pada kami menjadikan kami semakin kuat untuk menjalani hidup ini. Dan pada akhirnya lewat semuanya itu kami semakin dimatangkan secara iman untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tolong kami Tuhan, karena dalam menjalani hidup ini ada banyak godaan, bujuk rayu dari orang-orang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan biarkan kami terlena dan menikmatinya, tapi kami dapat mengalahkannya, karena kami punya Tuhan yang mau berjalan bersama dengan kami, karena kami sendiri mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini, berikan kami iman yang teguh demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Immanuel, haleluya. Amin.